Oke, halo Atlan. Halo. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget udah mau menyempatkan waktu untuk aku wawancarai. Makasih banyak. Di sini izinkan aku perkenalkan diri lagi. Mungkin Atlan udah kenal aku siapa, tapi aku mau perkenalkan diri lagi. Jadi nama aku Christine Elizabeth Saibondang. Aku itu di sini sebagai COO dari teman belajar. Aku jurusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti. Gitu. Atlan, apa kabar Atlan? Kabarnya ya baik. Baik, Atlan lagi di mana nih sekarang posisinya? Lagi di rumah, ya di rumah aja. Di mana itu rumahnya kalau boleh tahu? Di Solo, guys. Solo. Anak Solo. Tlan, kita mulai aja ya. Tapi kita santai aja kok. Mm-mm. Jadi aku mau nanya nih, selama pandemi Atlan sibuk apa sih? Yang pasti tuh yang pasti sibuk kuliah sih. Karena kuliah mau online, mau offline tuh bener-bener nggak ada kayak orang bilang kalau online tuh lebih santai, itu sama sekali nggak, malah begadangnya itu lebih banyak kalau kita pas online karena tugasnya semuanya harus ditulis atau harus, pokoknya kalau online tuh sibuknya pertama kuliah, yang kedua ya pasti bantu orang tua karena di rumah kan. Kalau di Jakarta kan aku ngerantau, jadi kalau di Jakarta mungkin aku sibuk OTW karena rumah aku jauh di Jakarta. Oke, terus selama pandemi ini ada nggak sih kesulitan dalam belajar gitu, kesulitan memahami materi gitu-gitu? Yang pasti ada, apalagi kan sinyalnya kadang juga nggak bagus-bagus amat. Terus dosennya kan biasanya kalau dia tuh bisa ngasih tahu secara fisik gitu di papan tulis, ini kan sekarang nggak bisa ya, apalagi terbatas. Misal kayak matematika tuh, dia kan harus nulis di whiteboard gitu, dan kadang ada beberapa dosen yang nggak punya pen atau apa, jadi kayak tulisnya ya udah seadanya aja pakai kursor gitu. Entah 3x tuh gambarnya kayak bebek, kayak awan, yang penting 3x gitu aja. Iya, paham. Terus gini, katanya kan pandemi ini juga mempengaruhi kondisi keuangan. Mahasiswa juga ikut terpengaruh. Maksudnya kan kalau kita kuliah setidaknya kita dapat duit saku gitu. Nah, kalau nggak kuliah kan nggak dapat gitu. Menurut Atlan, kondisi keuangan Atlan terpengaruh nggak sih? Kalau terpengaruh, jujur terpengaruh banget ya, apalagi kayak mahasiswa kayak zaman sekarang tuh pasti udah punya wishlist, kamu mau beli apa, mau mau nabung, atau punya sebuah keinginan, dan itu ketunda semua dalam 1 tahun karena kita nggak punya penghasilan. Dan kalaupun kita punya penghasilan itu, kalaupun kita mau cari penghasilan itu, kita juga takut kalau misalnya kita mau kerja nih di dekat rumah, misal ada apa kerja, kan itu sama aja kita bisa membawa virus juga kan. Jadi kayak sama-sama parno gitu. Posisi kita udah nggak ada duit, tapi kalau mau kerja juga susah gitu. Paham. Aku paham. Nah, tepat banget, sesuai banget. Jadi di sini aku memperkenalkan sama Atlan satu aplikasi yang bisa bantu Atlan dapat duit tanpa harus keluar rumah, tanpa harus takut terkontaminasi virus. Atlan cuman mengajar depan laptop, terus nggak butuh waktu lama, tapi dapat duit. Nah, menarik nggak tuh kira-kira? Kan sebelumnya tuh aku emang ngajar kan, maksudnya emang suka bantuin teman dan suka bantuin adik tingkat juga. Kalau misalkan ini tuh dijadikan sebagai penghasilan, kan kayak lebih fair gitu kayak kesannya. Kayak aku bukan lagi menjadi tiba-tiba orang UNICEF datang kayak aku akan mengajari kamu gitu kan, enggak, tapi kayak kita jadi
berbisnis gitu, Iya, kayak benar-benar. membawa hal ini tuh ke dampak ke positif bisnis. Benar-benar banget. Nah, jadi aplikasi kami teman belajar itu kayak gitu, bisnis, cuman bantu nggak sekedar bisnis aja, tapi kita juga bisa dapat pengetahuan gitu. Aku mau jabarin dulu apa itu teman belajar. Jadi teman belajar itu adalah satu aplikasi yang membantu mahasiswa untuk menemukan mentor yang berstandar atau berkualitas. Nah, jadi yang membedakan aplikasi teman belajar ini dengan yang lain adalah misalnya ruang guru itu kan lebih ke anak SMA, SMP gitu kan. Nah, kalau yang si teman belajar ini sepertinya ya, dia aplikasi pertama yang fokusnya tuh ke mahasiswa gitu. Jadi itu yang membuat kami berbeda gitu. Nah, selain membantu mahasiswa mendapatkan mentor, membantu mentor untuk mendapatkan uang. Jadi ada benefit. Jadi nggak cuma mahasiswa yang dapat keuntungan, mentor juga dapat keuntungan gitu. Nah, jadi di sini aku mau Iya, oke, apa? Lanjutkan. ya aku tuh bener-bener apa ya, salut sama orang yang bikin kayak gini karena banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang khususnya dia tuh sebenarnya pinter, dia udah mau berbagi, cuman kadang-kadang sama beberapa orang tuh di-underestimate gitu, kayak, eee, "Kamu nilainya bagus, ajarin dong, contekin dong," gitu. Kayak, eee, padahal sebagian orang itu lebih ikhlas untuk membagikan ilmu mereka dengan cara belajar daripada harus menconteki gitu. Kayak banyak Benar-benar. banget orang-orang di luar sana yang mereka tuh pinter dan teman-temannya itu nggak nerima ilmu mereka, tapi teman-temannya cuma mau dapet contekan mereka gitu. Kayak bodo amat, lo mau ngajarin gue, tapi yang penting besok lo contekin gue gitu. Dan dengan aplikasi ini tuh setidaknya mengurangi hal itu. Setidaknya orang-orang yang seperti aku yang lebih ikhlas untuk memberikan pengajaran daripada memberikan contekan itu bisa meluangkan setidaknya meluruskan tujuan gitu loh dan lebih bisa menyalurkan ini kita, maksudnya Iya, paham, cara paham. kita buat ngebantu orang gitu kan. Iya. Anda bijak Lanjut. sekali. Anda bijak sekali. Jadi sebelumnya aku kan udah jelasin tuh gimana apa itu teman belajar. Nah, kayaknya kurang top gitu, kurang gimana gitu kalau aku nggak nunjukin gimana cara pakai aplikasinya langsung. Jadi aku mohon izin, Heeh, Atlan bener bisa banget. share screen nggak sih? Aku mau jelasin. Bisa, tapi ini kamu allow dulu ya. Udah kok, udah bisa share screen. Aku udah jadi. Oke. Kelihatan? Belum. Nah, udah. Ya, sorry agak lama ya. It's Udah? okay, nggak apa-apa. Nggak, udah. Atlan Mm-mm. ketik temanbelajar.com. Temanbelajar.com. Belajar, Ini? nggak usah pakai E. Oke. Okay. Biar lebih gimana gitu, anti Ini mainstream. ya. Yap. Ya, loading ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa saudara-saudara. Karena connection Solo tidak sebagus di mana-mana. Nggak apa-apa. Bakal ditunggu kok. Wow, amazing. Jadi, aduh. Jadi ini tampilan depannya teman belajar, ada pengertian dari teman belajar itu sendiri. Teman belajar platform pencarian dosen privat terbesar di Indonesia. Nah, Atlan sendiri kan pasti baru pertama kali masuk teman belajar, otomatis belum punya akun, bener nggak? Ya kan? Benar. Nah, jadi pasti kalau kita mau masuk aplikasi, kita harus punya akun. Gimana cara registernya itu? Aku bakal tunjukin caranya. Atlan klik yang My Account yang di kanan pojok itu. Oke. Pilih daftar Terus? pengajar. Oke.
Terus email. Kalau itu berarti Atlan udah punya akun. Coba klik Oh, lagi berarti deh. daftar mahasiswa. Daftar pengajar. Ini, create a new akun ini. Iya bener. Wah, gila. Wow. Aku sambil nanya-nanya nggak apa-apa kan, ini kan nggak terganggu. Nggak apa-apa. Kamu kan ini sebagai mentor di teman belajar, tapi ada nggak sih ngalamin kesulitan di satu mata kuliah gitu? Tetap ada dong, karena kan aku juga manusia. Nah, jadi Apalagi tuh, tapi kita ini kesulitannya itu lebih bukan dari materi dasar gitu, dan itu kadang-kadang dosennya juga susah ngejelasin kan, apalagi online. Jadi di teman belajar ini kamu nggak cuman bisa jadi dosen, jadi kalaupun kamu daftar jadi dosen, kamu bisa daftar lagi jadi mahasiswa gitu. Jadi sambil ngajar, sambil belajar juga bisa gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi saya pengajar tapi saya belajar. Bisa. BTW tunggu dulu. Sepertinya ada suatu kesalahan. Ini kamu menjadi mahasiswa. Apa? Kamu menjadi mahasiswa bukan menjadi dosen. Nggak apa-apa, aku daftar lagi. Kan katanya bisa dua-duanya kan? Iya, bener. Apply to become an instructor. Iya. Ini ya. Nah, gini. Ini itu Atlan bisa jadi mentor kalau udah melewati training gitu. Jadi setiap orang kan pasti pengen punya mentor yang sesuai dengan standar. Nah, jadi kami teman belajar itu ngadain training. Jadi mentor yang kami berikan, mentor yang kami ada mentor di teman belajar itu nggak sekedar mentor abal-abal yang di situ daftar langsung jadi mentor gitu, tapi dia punya standar yang ya bisa ngajar setidaknya teman seangkatan lah gitu. Jadi Atlan harus dilakukan training dulu untuk jadi mentor gitu kira-kira Atlan. Nggak boleh iseng-iseng cari duit doang tapi nggak punya skill gitu Iya kan. bener, karena misalnya dia Atlan jadi mahasiswa terus dapat mentor yang malah pengetahuannya di bawah Atlan kan nggak make sense kan Nggak, gitu. iya sih, dan nggak worth it juga Iya di bener. money-nya. Iya, nah bener. Atlan bisa stop share, aku mau nanya-nanya lagi. Oke. Dah. Oke. Nah tadi kan setidaknya sebagian kecil udah aku tunjukin. Menurut Atlan, kan Atlan juga udah masuk yang versi mahasiswa, udah masuk yang versi mentor. Menurut Atlan, ribet nggak sih aplikasi kami ini? Enggak sih, karena kan registernya juga cuma nama, email, password, sama username. Kayak nggak harus, tahu nggak sih zaman sekarang tuh yang paling ribet tuh harus scan foto kamu pakai KTP Iya bener. itu ribet. Iya Terus bener. apa namanya, harus pakai confirmation lewat email kayak gitu kan. Nah, itu kan kalau daftar cuman gitu kan memudahkan juga kan, kayak misalkan aku lagi daftar cuman pakai boxer, nggak pakai kerudung gitu kan, terus suruh foto KTP kan ribet kan, jadi Iya males jadinya buat bener. daftar. Iya bener. Terus masalah training tadi, kira-kira Atlan keberatan nggak, misalnya ngapain harus di training gitu kan? Gue juga IPK gue udah 3,5, ngapain harus di training lagi gitu. Nah, Atlan keberatan atau punya masukan lain gitu? Menurut aku tuh jadi kayak ada 2 tipe gitu nanti. Kalau menurut aku tuh untuk orang-orang yang nggak usah di-training tuh emang harus ada. Kayak jadi dari tim kalian tuh ngerekrut. Jadi Oh,
kan pasti udah ada benar-benar ada satu orang di mana di dalam jurusan itu ada yang pro. Nah, kalian itu mereka bisa minta dia buat jadi trainer gitu. Jadi kalian mencari pengajar-pengajar pioner yang itu nggak usah training. Tapi untuk mahasiswa yang baru banget ikut dan itu harus di training, itu emang wajib di training karena ya itu tadi balik lagi ke gimana pun caranya kita pengen supaya money yang masuk ke pengajar itu worth it gitu. Orang tuh nggak kapok pakai aplikasi ini gitu kan. Dan itu mungkin nggak training tuh kayak kemungkinan besarnya juga kecil. Misal kayak 3% dari pengajar itu tidak di training gitu. Itu memang harus ada. Cuman training itu kan buat memantapkan juga kan. Jadi apa salahnya? Kalau Iya. aku sih gitu. Oke. Terus Lan, kan biaya teman belajar ini satu room itu isinya 5 orang anak, selama 1,5 jam itu bayarannya 150.000. Nah, menurut Atlan, 150.000 itu udah cukupkah? Apa kesikitan? Apa kebanyakan? Atau 150.000 itu seharusnya bukan untuk 5 orang, harus dikurangin lagi orangnya, apa ditambahin lagi? Menurut Atlan gimana? Menurut aku tuh karena aku tuh hidup di banyak tempat, maksudnya di banyak di mana tempat itu tuh UMR-nya beda-beda ya. Kan Jakarta sama Solo kan UMR-nya beda. Nah, di Solo itu guru les biasa aja itu satu kali pertemuan ngajar kayak sekitar 3 anak itu cuma 35.000. Sedangkan di Jakarta itu ngajar sekitar satu anak itu kayak satu anak itu bisa 100 sampai 150.000. Dan waktu aku kecil kan aku juga dulu les privat kan. Ibu aku tuh memberikan 1 jam untuk 2 orang anak kembar aku dan saudara kembar aku tuh 50.000. Dan itu tuh mereka bilang itu kemahalan gitu. Nah, kalau itu di Solo. Tapi kalau di Jakarta, kalau 5 orang 150.000, berarti kan satu orangnya berarti 30. berapa tuh? 150 bagi 5 ya. 30. 30.000 kan satu orang. Nah, itu menurutku kalau untuk pengajar sama-sama mahasiswa itu masih terlalu mahal karena kan modelnya harusnya tuh berasa kita belajar dan bayarnya tuh berasa kalau misalkan satu belajar 5.000 deh kayak misalkan, atau enggak sebenarnya harga awalnya satu orang 30.000. Tapi dengan marketing kalian dikasih diskon terus grand opening gitu, nanti bisa diskon 60% atau 70% atau kayak misal kayak sesuai tanggal lahir, misal tanggal lahirnya 16 persen, tanggal lahirnya 30% gitu kan, itu mahal tapi di diskon gitu karena memang yang jadi pengajar itu misal udah profesor, udah doktor, nah itu kita bayar ijazahnya dia. Kalau ini kan teman sama teman itu. Oke. Terus menurut Atlan nih, kan aku tadi udah jelasin sebagian kecil, terus fitur-fiturnya juga setidaknya udah aku tunjukin dikit-dikit. Nah, menurut Atlan tertarik nggak sih buat make teman belajar ini baik sebagai mahasiswa atau sebagai mentor, khususnya sebagai mentor? Kalau aku pribadi sih tertarik banget ya, karena balik lagi, karena tujuan awalku sebagai orang yang ngajarin temen aku tuh kadang-kadang emang suka di underestimate gitu. Coba di posisi kamu ngajarin laporan praktikum nih, terus kamu ngajarin laporan praktikum dengan cara kamu kasih laporan praktikum kamu ke dia, tapi dengan tidak bijaksana dia malah pakai file kamu dikumpulin ke dosen. Itu kan sakit hati banget ya. Iya. Tapi kalau dengan adanya media ini kan jadi sebagai media kan buat aku. Jadi media buat aku juga menghasilkan uang, media buat aku ngebantu orang lain tanpa aku harus worry itu bakalan disalahgunakan oleh teman-teman yang tidak bijaksana itu tadi.
Oke. Terakhir nih, Tlan, pertanyaan penutup. Atlan bersedia nggak untuk kami hubungin kembali? Ya, nggak apa-apa, anytime. Boleh aku Siap. anytime. Oke, siap. Aku mau berterima kasih sekali, Atlan. Makasih banget jawabannya, makasih banget waktunya, dan saran-sarannya tuh sangat luar biasa banget. You're the best deh pokoknya. Makasih banyak, Atlan. Tetap jaga kesehatan, semangat terus dalam belajarnya. Oke, semangat menghadapi ujian. Makasih, Atlan. Semangat si OO. Semangat si OO. Iya, sama. Kamu juga. Semangat si OO teman belajar. Siap. Oke. Aku end meeting ya. Makasih, Atlan. Bye.